Hai adik-adik semua, selamat datang di John Tree Channel. Belajar matematika mudah dan menyenangkan. Ya, pada kesempatan kali ini Abang akan membahas materi tentang trigonometri. Untuk topik perbandingan trigonometri, sudut-sudut berelasi. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya adik-adik semuanya jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya adik-adik. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke adik-adik? Iya, kita mulai. Hai adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya di John Tree Channel, belajar matematika mudah dan menyenangkan. Iya, baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar materi perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Ya, sebelum kita belajar tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi, Abang akan ulas kembali tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Ya, lihat ini dia sudut-sudut istimewanya 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat sampai 90 derajat. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana jikalau sudutnya itu lebih dari 90 derajat? Nah, ini kan sampai 90 derajat. Nah, bagaimana jikalau sudutnya itu lebih dari 90 derajat? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita akan bahas di sini bersama. Ya. Ya. Ini dia. Di trigonometri sendiri ada kuadran. Nah, ini dia bentuknya. Nah, dia terbagi atas 4 kuadran. Ini saya tuliskan. Ini kuadran pertama. Oh ya, sorry. Sebelum saya tuliskan kuadrannya, ini saya buatkan dulu sudut-sudutnya. Yang di sini dia sudutnya 0 derajat. Di sini dia 90 derajat. Ini 180 derajat. Ini dia 270 derajat. Tambah-tambah 10 ya. Tambah-tambah 90. Tambah 90, 180, tambah 90, 270. Dan tambah 90 ke sini. Iya, 360. Ya. Ya, untuk daerahnya sendiri disebut dengan kuadran. Nah, dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat itu disebut dengan kuadran 1. Saya singkat dengan KW1 ya. KW1. Kemudian untuk daerah 90 derajat sampai dengan 180 derajat itu saya sebut dengan kuadran 2 atau KW2 saya singkat ya. Kemudian untuk daerah 180 derajat sampai dengan 270 derajat itu abang sebut dengan namanya kuadran ketiga atau KW3. Kemudian yang berikutnya untuk daerah 270 sampai dengan 360 itu abang sebut dengan daerah kuadran keempat atau KW4. Iya, untuk nilai masing-masing daerah untuk perbandingan trigonometrinya sendiri. Nah, ini abang buat tipsnya supaya gampang mengingat ya. Coba lihat. Ini abang sebut namanya gini. Asal saja tahu caranya. Bisa adik-adik? Oke, abang ulangi lagi supaya gampang. Asal saja tahu caranya. Asal saja tahu caranya. Iya. A artinya all. All itu semua. Yang artinya semuanya bernilai positif. Dari sinus, kosinus, tangen, semuanya bernilai positif. Nah, yang S itu singkatan dari sinus.
Untuk kuadran kedua, sinusnya bernilai positif, selebihnya bernilai negatif. Nah, untuk kuadran ketiga, T singkatan dari tangen. Tangennya yang bernilai positif, selebihnya bernilai negatif. Kosinus, sinus bernilai negatif. Nah, yang terakhir, C itu singkatan dari kosinus. Nah, ini kosinusnya yang bernilai positif, selebihnya yaitu sinus dan tangen bernilai negatif. Ingat adik-adik, asal saja tahu caranya. Itu saja adik-adik hafal, adik ingat, abang yakin bisa kamu kuasai untuk materi ini. Ya, sekarang kita mau mencari nilai perbandingannya, ya. Nilai perbandingannya. Nah, coba dulu ini abang buatkan nilai perbandingannya jikalau ini yang diketahui ya. Coba. Yang pertama ini abang buatkan ya. Sinus 90 ditambah alfa. Nah, alfa di sini adalah sudutnya ya, besar sudutnya. Itu sama dengan berapa? Nah, ini kita mau buat dia nanti direlasikan kemana? Nah, coba lihat dulu untuk sudut alfa ini. Ini sudut, ada syaratnya. Syaratnya itu harus, ini. Alfanya itu harus di antara dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, ini dia syaratnya. Jadi sinus 90 tambah alfa dengan syarat alfanya di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, kalau dijumpai seperti ini, maka dia akan berubah menjadi, lihat ini. Ini sinus berubah menjadi kosinus. Nah, kosinus alfa tentunya. Ya adik-adik ya. Nah, berikutnya, atau supaya gampang mengingat, kalau sin bertemu dengan 90 maka dia akan berubah ya. Sin bertemu dengan 90 maka dia akan berubah menjadi cos. Ya, kebalikannya. Ya, belum sampai di situ adik-adik. Kita lihat dulu tandanya. Ini positif atau negatif? Nah, cara mencari ini positif atau negatif dari mana? Iya, melihat kuadrannya adik-adik semua. Nah, lihat ini sudutnya 90 tambah alfa. Berarti 90 lebih. Dia masuk ke mana? Kuadran ke berapa? Iya, ini ya, kuadran kedua. Nah, ini abang buatkan, ini kuadran kedua ya. Ini kuadran kedua. Nah, sinus di kuadran kedua bernilai apa adik-adik? Iya, bernilai positif. Maka di sini hasilnya positif. Bisa? Bisa jadi. Iya, berikutnya kita masuk ke perbandingan trigonometri kosinus 90 tambah alfa. Ya, lihat. Jikalau kamu jumpai kosinus dan sudut 90, maka dia akan berubah fungsinya menjadi sinus alfa. Ya, kosinus jumpa dengan 90, maka dia menjadi sinus. Oke? Nah, coba lihat untuk tandanya. Lihat, ini kuadran keberapa adik-adik? 90 tambah alfa, kuadran kedua. Ini saya buat kuadran kedua. Kosinus di kuadran kedua bernilai apa? Selain sinus, semuanya negatif. Berarti kosinus di sini nilainya negatif. Bisa adik-adik semua? Bisa ya? Oke. Iya, sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Ada sin, ada kosinus, nah ada tangen. Kita masuk ke tangen. Lihat adik-adik, tangen 90 tambah alfa. Iya, kalau kamu jumpa seperti ini, tangen dengan 90, maka iya, berubah ya. Perubahannya bagaimana? Iya, perubahannya jadi kotangen alfa atau kot ya disingkat. Nah, itu dia. Nah, untuk tandanya kita lihat ini kuadran keberapa?
Iya, tetap kuadran kedua ya. Kuadran kedua. Tangen di kuadran kedua bernilai apa adik-adik? Iya, bernilai negatif. Oke. Iya, kita lanjut lagi. Ini untuk sinus. Nah, ini berubah. Saya buat 180 kurang alfa. Iya. Ini sudutnya 180 kurang alfa. Ini kurang ya. Nggak selamanya itu harus tambah. Ada juga dia kurang. Nah, jadi 180 kurang alfa. Nah, bagaimana? Kalau kamu jumpai dia ini fungsi sinus dan sudut 180 derajat, maka fungsi trigonometrinya tetap ya. Jadi ini sinusnya tetap sinus. Nah, itu dia. Oke, kalau jumpa sinus dengan 180 derajat, maka dia fungsinya tetap sinus. Oke. Nah, untuk tandanya, lihat, ini kuadran keberapa adik-adik? 180 kurang alfa. Kuadran keberapa? 180 kurang alfa. Iya, dia masuk kemari ya. 180 kurang kemari. Nah, berarti dia masuk kuadran kedua. Kalau dia masuk kuadran kedua, maka nilainya bagaimana? Positif atau negatif? Iya, positif. Karena sinus bernilai positif. Bisa adik-adik? Bisa ya? Ya, lanjut lagi ya. Nah, berikutnya kalau abang buatkan kosinus 180. Nah, ini saya buatkan tambah ya. 180 tambah alfa. Ya, kalau cos jumpa dengan 180, maka fungsinya tetap kosinus. Ingat saja adik-adik, kalau dia bertemu dengan 180, maka fungsinya tetap ya. Nah, untuk tandanya lihat kuadrannya. Dia masuk kuadran keberapa? 180 tambah alfa berarti 180 lebihnya. Dia masuk ke mana? Iya, masuk ke kuadran ketiga. Ini saya buat kuadran ketiga. Kalau dia masuk kuadran ketiga, maka nilainya apa? Untuk fungsi kosinus. Nah, di sini kuadran ketiga yang nilai positif itu hanya tangen, sisanya negatif. Maka bisa disimpulkan bahwasanya kosinus dari ini untuk kuadran ketiga nilainya negatif. Bisa adik-adik? Bisa ya? Oke. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Kalau abang buatkan tangen 180 tambah alfa. Ya. Tangen bertemu dengan 180 derajat, maka fungsinya tetap tangen. Ini lihat. Lihat. Sudutnya terletak di kuadran ketiga. Iya, kuadran ketiga ya. Nah, kalau dia kuadran ketiga, lihat tandanya D. Tangen bernilai positif, maka diperoleh ini nilainya sama dengan positif. Oke. Sampai sini bisa dipahami deh? Bisa diterima? Gampang toh? Iya, gampang sekali. Ya, ini positif ya. Oke. Ya. Ingat adik-adik, kita jangan terpatok hanya untuk sudut 90 derajat dan 180 derajat saja ya. Karena selain dari sudut itu masih banyak lagi sudut yang lain. Contohnya sudut 270 derajat, 360 derajat, dan lagi lebih dari situ. Masih banyak lagi. Jadi supaya lebih gampang memahaminya, ini abang akan tawarkan rumus untuk mengingat nilai perbandingan sudut yang berelasi. Iya, kita langsung saja ya. Nah, kita mulai dari fungsi sinus. Sinus N dikali dengan 90 derajat tambah alfa, maka nilainya itu ada dua kemungkinan. Oh ya, sebelumnya yang ini ngerti kan maksudnya kan, Dek? Ini kan N ini terserah, bisa 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya dia 1 kasih 90, 90 udah dapat. 2 kasih 90, 180 ini. Nah, kalau N-nya 3 kali 90 berarti 270. Nah, ini dia. Kalau 4 kasih 90, 360 ini dia. Ya, oke.
Oh, maka jikalau diketahui seperti ini, sinus N kali 90 derajat tambah alfa, maka ada dua kemungkinan nilainya. Ya, bisa diingat ya. Ada dua kemungkinan nilainya. Dia, abang tuliskan. Yang pertama nilainya kosinus X, yang kedua jadi sinus X. Yang pertama dia berubah fungsi menjadi kosinus X, yang kedua tetap menjadi sinus X. Nah, ada saatnya dia dikatakan nilainya berubah jadi kosinus X jika bagaimana? Ya, jika N-nya sama dengan ganjil untuk kosinus X, dan kalau hasilnya sinus X itu jika N-nya sama dengan genap. Bisa dimengerti ya? N ganjil berarti 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Itu di sini ya. Nah, untuk N sama dengan genap berarti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Maka di hasilnya seperti ini. Bisa adik-adik? Nah, untuk yang berikutnya juga, untuk kosinus N kali 90 derajat tambah alfa, maka ada dua kemungkinannya juga. Dia jadi berubah fungsi jadi sinus alfa, atau bisa juga jadi posisinya tetap, ya. Nah, sin alfa sendiri itu nilainya pada saat N-nya sama dengan ganjil. Nah, kalau dia tetap fungsinya jadi kosinus alfa, itu pada saat N-nya sama dengan genap, ya. Oke, untuk tandanya tergantung kuadrannya ya, tergantung kuadrannya. Berarti ini plus minus, bisa plus bisa minus, itu maksudnya ya juga. Nah, ini lagi, abang lupa ya, kita tambah lagi. Oke. Ya, untuk fungsi yang terakhir yaitu tangen ya. Tangen N kali 90 derajat tambah alfa, maka nilainya sudut-sudut berelasinya ada dua kemungkinan juga. Yang pertama bisa jadi kotangen alfa, yang kedua tetap jadi tangen alfa. Nah, dengan syarat ya, untuk kotangen alfa itu pada saat N-nya sama dengan ganjil. Nah, untuk tangen alfa pada saat N-nya sama dengan genap. Ya, hampir sama dengan sinus dengan kosinus ya. Cuma ini yang berbeda. Oke. Untuk tandanya itu sama. Bisa dia plus, bisa minus. Ini juga bisa plus ataupun minus. Oke, sampai sini bisa dipahami, Dek? Iya, gampang toh? Iya. Supaya lebih jelas, supaya abang buatkan contoh soalnya supaya lebih dipahami untuk materi trigonometri sudut-sudut berelasi ini ya. Nah, ini dia contoh soalnya, lengkap dengan tabel nilai-nilai sudut-sudut istimewanya ya, supaya bisa langsung adik-adik lihat nilainya, biar bisa langsung kita cocokkan. Oke, kita mulai dari contoh yang pertama. Sinus 120 derajat. Dicari sudut-sudut berelasinya. Kita ubah dulu ya. Sinus 120 derajat kan bisa kita buat jadi sinus 90 ya. Ya, 90 derajat tambah 30 derajat. Nah, dah. Ini kan alfanya kan? Iya, alfanya. Oke. Nah, lihat. Seperti yang sudah kita pelajari, kalau sinus bertemu dengan 90 derajat, maka fungsinya akan berubah menjadi kosinus 30 derajat. Nah, 90-nya hilang. Yang tinggal ininya, alfanya tadi. Alfanya kan 30 derajat, berarti tinggal 30 derajat. Nah, untuk tandanya, lihat deh. Ini 90 tambah 30 atau 120, ini termasuk kuadran keberapa? Lihat, kita lihat untuk kuadran. Dia masuk kuadran ke 90 sampai 180. Dia masuk kuadran kedua. Kuadran kedua untuk kosinus nilainya bagaimana? Negatif toh? Iya, negatif karena
yang menilai positif itu hanya sinus, selebihnya itu negatif. Maka ini kita dapatkan hasilnya minus kosinus 30 derajat. Nah, minus kosinus 30 derajat sendiri itu sama dengan berapa? Ya, ini tetap kita buat minus. Nah, ininya sekarang kosinus 30. Iya, kita lihat di tabel. Kosinus 30 sama dengan berapa, adik-adik? Iya, setengah akar 3. Maka kita peroleh hasilnya sama dengan minus setengah akar 3. Oke, sampai sini bisa, adik-adik? Bisa toh? Gampang sekali. Kita lanjut ke contoh kedua. Nah, ini dia contoh yang kedua, yaitu tangen 315 derajat. Ya, tangen 315 derajat ini kan bisa kita buat jadi tangen, harus ada ya untuk sudut-sudut istimewanya. 360 derajat kurang 45 derajat ya. Iya. Oke, lihat tangen 360 derajat kurang 45 derajat. Maka ini, nah lihat adik-adik, ini sudutnya 360 derajat. Nah, ini tidak ada di yang kita buat di sini tadi. Di sini kan 90 dengan 180. Nah, maka ini tadi saya abang kasih penjelasan, ini bukan jadi patokan kita. Ya, 90 dengan 180 derajat. Kebetulan tadi untuk contoh yang pertama, dia ada di sini, langsung saya buat sama seperti ini. Nah, untuk yang tidak ada 90 dengan 180 derajat, jadi kita gunakan rumus untuk mengingat nilainya itu, yaitu yang ini sebelah paling kanan. Ya, yang ini kita gunakan. Lihat, kita lihat untuk fungsi tangen, dia bisa kotangen, bisa tangen. Dengan cara bagaimana? Lihat n-nya. N-nya itu apa? Yang di sini. N kali 90. Lihat, N kali 90 cocokkan kemari. 360. Artinya apa? 90 kali berapa supaya 360? 90 kali 4. Nah, 4 sendiri itu ganjil atau genap? Genap. Ya, berarti ini. Nah, kalau genap berarti kita gunakan fungsinya tetap, yaitu tangen alfa. Tangen 45 derajat. Nah, untuk tandanya sendiri, lihat dek. Ini masuk di kuadran keberapa dek? 360 kurang 45. Lihat, 360 dah kurang 45. Berarti dia masuk ke kuadran keempat. Nah, kuadran keempat itu tangennya bernilai apa? Iya, negatif. Karena yang positif hanya kosinus, selebihnya negatif. Oke, maka kita dapatkan ini sama dengan minus tangen 45 derajat. Nah, ini tetap minus. Nah, untuk jawaban akhirnya cari tangen 45. Tangen 45 berapa deh? Iya, 1. Oke, jadi kita dapatkan tangen 315 sama dengan minus 1. Oke. Sampai di sini bisa diterima, Dek? Iya, bisa. Karena gampang toh? Ya, gampang sekali. Gampang-gampang semua. Kalau abang yang jelaskan. Ya toh? Oke. Sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Di John Tree Channel, belajar matematika mudah dan menyenangkan.